Singkat cerita, pernikahan mereka akan digelar malam ini. Terlihat orang-orang yang sangat sibuk mempersiapkan pesta pernikahan tersebut. Lalu ada seorang wanita Jepang yang mendatangi Tinci dan membawa kado untuknya. Entah apa isi kado tersebut. Pada malam harinya pesta pun digelar dengan cukup meriah. Hal itu dilihat dengan banyaknya para undangan yang datang ke pernikahan tersebut. Begitupun dengan Master Ip dan Tuan Lee yang tampak sangat bahagia dengan pernikahan anaknya. Untuk merayakan pestanya, mereka semua pun bersulam, begitu juga dengan Tinci yang juga bersulam dengan istrinya. Karena terlalu banyak minum anggur, akhirnya Tuan Lee pun mabuk kepayang dan terlihat sempoyongan sampai-sampai dia harus digotong oleh Ip Man untuk menuju ke kamarnya. Karena Tuan Lee sudah kehilangan akal sehatnya, beberapa kali dia menyerang Ip Man dan mengajaknya untuk bertarung. Ip Man yang tak mau meladeninya, dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya mereka semua dibuat terkejut setelah mengetahui Tuan Lee yang sudah tak bernyawa. Melihat bekas luka cekikan di leher Tuan Lee, Ip Man pun menuduh Tinci sebagai pelakunya. Karena Tinci adalah salah satu orang yang mempelajari gerakan mencekik, dan yang paling mencurigakan adalah waktu Tinci menerima sebuah kado dari orang Jepang. Ip Man pun curiga kalau Tinci sudah bersekongkol dengan orang Jepang tersebut. Tak lama berselang, polisi pun datang dan malah menjemput Ip Man dengan tuduhan pembunuhan. Hal itu dikarenakan ada seseorang yang melihat Lee bertarung dengan Ip Man semalam. Tinci mencoba menghalangi polisi tersebut dan menjelaskan bahwa semalam Tuan Lee dalam keadaan mabuk berat dan Ip Man hanya mengantarnya pulang. Akan tetapi polisi itu terus memaksa untuk menangkap Ip Man. Dan akhirnya Ip Man pun menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh para polisi tersebut. Cheng yang mengetahui hal itu, dia bersama ayahnya menemui Ip Man yang ada di dalam penjara. Walaupun ayah Cheng adalah seorang wali kota, dia tidak bisa membebaskan Ip Man tanpa adanya bukti yang mengatakan kalau Ip Man tidak bersalah. Sementara itu, Tinci telah terpilih sebagai presiden di Asosiasi Wing Chun menggantikan Tuan Lee. Pada suatu hari di asosiasi tersebut kedatangan beberapa orang Jepang yang bermaksud untuk mengajak bekerja sama. Dan orang Jepang tersebut pun akan memberikan sejumlah uang untuk asosiasi Wing Chun jika tujuannya untuk bekerja sama disetujui oleh mereka. Karena tidak ada yang membantah, akhirnya Tinci pun setuju dan mereka pun latihan bersama. Kembali ke Ip Man yang sudah dibebaskan oleh polisi, hal itu berkat Cheng yang memberikan kesaksian palsu terhadap polisi tersebut. Yang mana Cheng bersaksi kepada polisi bahwa pada saat malam pembunuhan, Ip Man datang ke rumahnya untuk mengobrol, mabuk, dan tidur bersamanya.
Dengan kesaksian tersebut akhirnya Ip Man pun dibebaskan, akan tetapi ayah Cheng tampak kecewa dengan anaknya tersebut karena Cheng telah menghancurkan reputasinya hanya untuk menyelamatkan Ip Man. Untuk membalas kebaikan Cheng dan agar ayahnya tidak kecewa, Ip Man pun berjanji akan menikahinya nanti. Ya, tidak tahu kapan. Sementara itu, Lee yang penasaran dengan isi kado yang diberikan oleh Jepang, dia memutuskan untuk membukanya dan ternyata isinya adalah sebuah surat yang mana surat tersebut berisi jawaban tentang pembunuhan yang telah dilakukan kepada Tuan Lee. Sehingga diketahuilah siapa pembunuh yang sebenarnya, yang ternyata pembunuhnya adalah Tinci. Merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi, Lee pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Namun beruntung Tinci segera datang dan langsung menyelamatkannya. Mengetahui kalau rahasianya sudah terbongkar karena surat tersebut sudah diambil oleh Chung, akhirnya Tinci pun memutuskan untuk kabur bersama istrinya. Akan tetapi, dia dicegat oleh orang Jepang karena misinya belum selesai. Para orang Jepang itu menyuruh Tinci untuk membunuh Chung, akan tetapi Tinci menolak sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Hajar! Lee yang tertangkap, mereka pun mengancam akan membunuhnya jika Tinci tidak menuruti perintahnya. Demi keselamatan istrinya, akhirnya Tinci pun menuruti apa kata orang Jepang tersebut. Sementara itu, Chung terlihat sedang memberitahu isi surat tersebut kepada muridnya, dan setelah itu mereka pun pergi mencari Tinci. Tak lama kemudian datang sekelompok orang yang memakai pakaian hitam seperti ninja yang langsung menyerang Chung beserta muridnya, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Suatu hal mengejutkan terjadi saat Chung berhasil membuka topeng salah satu dari mereka, yang ternyata dia adalah Tinci yang telah berkhianat. Bangsat. Selang beberapa saat, Ip Man pun datang dengan membawa tongkat untuk menyelamatkan Chung, dan pertarungan pun kembali dilanjutkan. Terlihat satu persatu pasukan tersebut berhasil dikalahkan oleh Ip Man, hingga pada akhirnya hanya tersisa Tinci yang akan berduel dengan Ip Man menggunakan tangan kosong.
Setelah Tinci kalah, dia pun berterus terang kenapa dia melakukan semua ini. Ternyata, dia adalah seorang sarsan Jepang yang ditugaskan menjadi mata-mata di Cina sejak ia berumur 12 tahun. Kemudian Ip Man pun bergegas untuk mencari Lee yang telah dibawa oleh orang Jepang. Setelah mendapati Lee sudah dalam keadaan digantung di sebuah jaring, Ip Man pun mendekatinya, namun tiba-tiba sebuah jebakan yang tiba-tiba jatuh dan hampir mengenainya, namun beruntung Ip Man masih bisa menghindar. Selanjutnya Ip Man lebih berhati-hati, takutnya masih ada jebakan lain yang sudah disiapkan, dan saat dia sudah melompat ke atas, tiba-tiba ada seorang yang melempar sebuah bubuk tepat di matanya, dan itu membuat pandangan Ip Man menjadi kabur. Dengan ilmu yang sudah ia pelajari dari Master Chen, dia pun bisa merasakan gerakan lawan tanpa harus melihatnya, dan akhirnya dengan sangat mudah Ip Man pun bisa menghabisi orang Jepang tersebut. Setelah itu Ip Man pun menolong Lee dan membawanya pulang. Di tempat tersebut terlihat para polisi yang memeriksa beberapa kotak yang diimpor dari Jepang. Dan betapa terkejutnya setelah mengetahui isi dari kotak tersebut adalah seorang anak kecil yang ternyata mereka merupakan anak-anak yang dikirim oleh Jepang untuk memata-matai Cina. Sedangkan Tinci yang merasa kalau dirinya sudah tak berguna lagi, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dengan menusukkan pedang ke tubuhnya. 9 tahun berlalu, kini perguruan Wing Chun tersebut sudah diisi oleh bocil-bocil, tidak pakai FF. Dan terlihat Chung yang sedang bercerita tentang Ip Man waktu bertarung dengan Tinci, sehingga membuat bocil-bocil tersebut kagum dengan kehebatan Ip Man. Tamat. Dan film pun berakhir. Menurut saya film ini lumayan bagus meskipun pemeran utama sebagai Ip Man yang menjadi sedikit kendor dan tidak leluasa. Ya memang kebanyakan Ip Man remaja hanya berlatih tanding ataupun belajar. Memasuki pertengahan menjelang akhir film ini, barulah ada lawan seimbang dari kubu gangster Jepang, itu pun sudah bisa ditebak ke mana arahnya. Dengan demikian, aspek-aspek lemah film ini dapat sedikit tertutupi dengan kemasan yang cukup menarik dari sisi penggabungan adegan yang menggambarkan era yang dahulu sekali. Dari segi emosional di film ini rasanya belum mampu menyaingi Ip Man 1 dan 2. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.